Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan mekanisme kerja organisme utama pada hewan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih. Kira-kira siapa di sini yang tadi pagi sempat sarapan? Nah, pernahkah kalian berpikir kemana sebenarnya makanan itu pergi setelah kita telan? Atau bagaimana sih cara hewan-hewan seperti sapi, ayam, ataupun ular itu dia mencerna makanannya? Nah, jadi hari ini kita akan membahas sistem yang sebenarnya sangat penting tapi sering kita abaikan, yaitu sistem pencernaan hewan. Nah, melalui materi ini kita akan menjelajahi bagaimana sih organ-organ pencernaan itu bekerja. Jadi, mari kita belajar bersama dengan semangat. Nah, sebelum kita membahas mengenai organ-organ pencernaan pada hewan, sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana cara hewan mendapatkan makanannya. Nah, jadi hewan itu memerlukan senyawa organik seperti contohnya karbohidrat, lipid, ataupun protein itu sebagai sumber energi untuk menyelenggarakan berbagai aktivitasnya. Nah, cara makan hewan itu tentunya sangat bervariasi, tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuan untuk mempersiapkan makanan agar mudah untuk diserap. Ada berbagai macam cara hewan dalam mendapatkan makanannya. Ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah suspension feeder, di mana di sini adalah menyaring partikel-partikel makanan kecil dari air. Contohnya yaitu adalah porifera, di mana porifera ini akan menyerap partikel-partikel kecil yang ada di dalam air. Yang kedua yaitu substrat feeder. Nah, substrat feeder ini maksudnya adalah hewan hidup di dalam sumber makanannya, contohnya seperti cacing tanah. Nah, cacing tanah ini akan memakan partikel organik yang terdapat di dalam tanah sambil dia menggali dan melewati substratnya. Nah, yang ketiga yaitu fluida feeder. Nah, fluida feeder ini maksudnya hewan yang menghisap cairan yang kaya akan nutrien dari suatu inang yang hidup. Contohnya nyamuk ya, nyamuk betina. Jadi nyamuk betina ini akan menghisap darah manusia yang kaya akan nutrien. Nah, yang ketiga yaitu book feeder. Book feeder ini maksudnya hewan yang memakan potongan-potongan makanan yang berukuran relatif besar. Nah, biasanya dia ini memiliki alat yang untuk menjadikan sumber makanannya ini menjadi lebih kecil supaya mudah dicerna gitu ya. Biasanya dia memiliki gigi atau taring yang tajam. Contohnya yaitu seperti pada singa. Yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara hewan dalam mengolah makanannya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama yaitu ingesti, ini memasukkan makanan. Kemudian yang kedua ada digesti, yaitu mengubah zat makanan kompleks ke dalam zat yang lebih sederhana. Nah, kalau pada manusia itu ada dua macam, secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi tentunya dengan bantuan enzim, kemudian secara mekanik yaitu dibantu oleh gigi untuk mengubah makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, yang ketiga yaitu adalah absorpsi, yaitu menyerap dan mengedarkan. Siapa yang menyerap? Yaitu si usus halus, karena fungsi usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Kemudian, siapa yang mengedarkan? Jadi yang mengedarkan ini adalah sistem peredaran darah. Nah, yang keempat yaitu eliminasi. Jadi, di eliminasi ini akan mengeluarkan zat sisa. Jadi, seluruh metabolisme itu akan mengeluarkan zat sisa, termasuk pengolahan makanan, dia akan mengeluarkan zat sisa berupa feses. Yang selanjutnya yaitu pencernaan pada hewan invertebrata. Yang akan kita bahas yaitu pada hewan serangga. Nah, prosesnya itu dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dilanjutkan ke esofagus, dari esofagus diteruskan ke tembolok, kemudian dari tembolok dilanjutkan ke usus depan, yaitu terjadi penghancuran makanan secara mekanis di proventriculus. Kemudian lanjut ke usus tengah, terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim, kemudian ke usus belakang, lalu sisa metabolismenya dibuang melalui anus. Nah, pada serangga itu sudah termasuk dalam proses pencernaan sempurna ya. Nah, serangga juga punya 3 bagian utama sistem pencernaan, yaitu yang pertama adalah foregut atau usus depan, di mana fungsinya yaitu untuk mengambil dan menyimpan makanan serta terjadi penghancuran secara mekanis. Kemudian yang kedua adalah midgut, yaitu usus tengah. Nah, di dalam usus tengah ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan nutrien. Nah, yang ketiga yaitu hindgut atau usus belakang, yaitu fungsinya untuk menyerap air dan mineral serta akan membentuk feses.
Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pencernaan pada hewan vertebrata. Contohnya yaitu pada Pisces. Nah, jadi sistem pencernaan pada Pisces itu diawali dari makanan masuk melalui mulut, kemudian diteruskan ke esofagus, dan dilanjutkan ke lambung, kemudian ke usus, kemudian ke hati dan pankreas, di mana di dalam hati dan di pankreas ini akan menghasilkan enzim dan empedu untuk membantu pencernaan di usus. Kemudian sisa-sisa metabolismenya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di samping ini ada dua gambar ikan ya, ikan herbivora dan ikan karnivora. Nah, mari kita perhatikan bersama. Kemudian bandingkan struktur dan panjang usus pada ikan herbivora dan ikan karnivora. Nah, coba kalian pikirkan, mengapa ikan pemakan tumbuhan itu cenderung memiliki usus yang lebih panjang dibandingkan ikan pemakan daging. Nah, coba kalian kerjakan dan kalian amati bagaimana perbedaannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai sistem pencernaan hewan. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu kalian memahami bagaimana organ-organ pencernaan itu bekerja dan bagaimana sistem ini beradaptasi sesuai dengan jenis makanan hewan. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting, kemudian refleksikan kembali apa yang telah kalian pelajari. Nah, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.